الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا والمسلمين بعلومه وعلوم الصالحين في الدارين آمين. Qala Wahb bin Munabbih, ini nomor 9. Dan berkata siapa Imam Wahab bin Munabbih rahimahullahu ta'ala, takallama Luqman wa qala, berbicara siapa Luqman wa qala, dan berkata Luqman, ya bunayya, wahai anakku, asyratu alafi babin min al-hikmati adkhalaha an-nasu fi kalamihim wa qadayahum. Adapun 10.000 bab min al-hikmah, daripada hikmah, adkhalaha, yaitu memasukkan, akan asyratu alafi babin, an-nasu siapa manusia, fi kalamihim, di dalam pembicaraan an-nas wa qadayahum, dan perkara-perkaranya an-nas. Asyratu alaf bisa dijadikan mubtada muakhar dari kalimat dari khabar muqaddam yang disimpan, seperti hunaka asyratu alaf babin min al-hikmah adkhalaha. Ini bisa dijadikan sifat daripada jumlahnya menjadi sifat yang memasukkan akan asyratu alaf siapa manusia fi kalamihim wa qadayahum. Wa la nuqaddimu ma qasahu rabbuna ar-rahman, dan sungguh akan kami sajikan, ini kata siapa, bukan kata Sayyidina Luqman lagi, tapi kembali kepada perkataannya siapa, Al-Imam Al-Habib Ali Al-Attas, ma akan perkara qasah yang mengisahkan akan ma, Rabbuna siapa Tuhan kita Ar-Rahman, ala lisan sadiqihi Luqman, atas lisan sadiqihi. Jadi di sini orang yang dipercaya Allah. Luqman, rupanya Luqman, fima anzalahu minal Qur'an, di dalam yang menurunkan, di dalam perkara yang menurunkan Allah Ar-Rahman akan ma minal Qur'an, daripada Al-Qur'an, ala nabiyhi al-mab'uth akhir zaman, atas nabinya Ar-Rahman yang diutus akhir zaman, di akhir zaman. Siapa ini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-mab'uts ay Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini bahasanya bahasa sastra juga, karena yang dibahas adalah hikmah-hikmah. Kalau bahasa Indonesia bahasa pujangga yang penuh dengan sastra, maka keterangannya juga penuh sastra. Cara membacanya gimana? Wala nuqaddimu ma qassahu rabbuna ar-rahman ala lisan sadiqihi Luqman fima anzalahu min al-Qur'an ala nabiyhi al-mab'uth akhir zaman. Jadi ada intonasi, ada gaya juga dalam membaca itu, supaya yang mendengarkan juga senang. Qauluhu azza wa jalla, adapun firman Allah Ta'ala azza wa jalla, ya, jadi sebentar ini menjadi yaitu atau rupanya firman Allah azza wa jalla, wa laqad atayna Luqman al-hikmah. Ini akan masuk kepada hikmah-hikmah Sayyidina Luqman yang ada dalam Al-Quran. Wa laqad atayna Luqman al-hikmata an yashkur lillah, dan sungguh
betul-betul aku akan, jadi lamnya mutawattir, tawti'atul lil qasam, demi Allah sungguh aku berikan Luqman akan Luqman al-hikmah akan hikmah, anishkur lillah akan bersyukurlah engkau kepada Allah, wa man yashkur fa innama yashkur nafsih, dan barang siapa yang bersyukur maka pastinya bersyukur kepada dirinya atau mensyukuri akan dirinya wa man kafara fa inna Allah ghaniyyun hamid, dan barang siapa yang kufur tidak bersyukur, fa inna Allah ghaniyyun hamid, maka sesungguhnya Allah yaitu zat yang maha cukup, maha kaya, hamidun, maha terpuji. Jadi mengawali mutiara-mutiara Sayyidina Luqman Ibn al-Hakim, Allah subhanahu wa ta'ala memulainya dengan menyuruh bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan jangan kufur. Allah berkata, bersyukurlah kamu. Apapun nikmat yang sudah diberikan oleh Allah kepadamu, syukuri. Apalagi nikmat ilmu, apalagi nikmat hikmah. Orang yang bersyukur kepada Allah berarti dia sudah menyelamatkan dirinya. Mensyukuri dirinya artinya menyelamatkan dirinya. Misalkan kamu tidak mau bersyukur, orang tidak mau bersyukur, Allah tidak perlu syukur kamu itu. Allah tidak perlu syukur orang itu, karena Allah maha kaya dari semuanya. Jadi ketika kita bersyukur kepada Allah, berzikir kepada Allah, ibadah karena Allah, itu semua untuk kita, bukan untuk Allah. Artinya kita aturkan kepada Allah dalam rangka mensyukuri nikmatnya, karena Allah tidak perlu kita, tidak perlu ibadah kita. Kita diperintahkan ibadah oleh Allah karena kita memang disiapkan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, kalau kita pikir betapa baiknya Allah kepada kita, Latif, Rahim, Rauf, betapa baiknya Allah kepada kita. Allah yang mencipta, Allah yang akan memberikan balasan, tapi dengan catatan apabila kita ini menuruti, melakukan yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi yang dilarang oleh Allah. Wa qala Luqman li ibnihi, dan ketika berkata siapa Luqman kepada anaknya Luqman, wa huwa ya'iduhu, hal adapun Luqman ya'iduhu yaitu bermau'izah, artinya mendidik. Luqman ku akan ibn, akan lafaz ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku jangan kamu syirik, jangan kamu menyekutukan kepada Allah atau dengan Allah. Inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya syirik yaitu sungguh kezaliman yang sangat agung. Dosa yang lain itu selain syirik tidak dikatakan azim, tidak dikatakan zulmun azim. Paling banter, paling keras hadis Nabi SAW menerangkan minal kabair, kabir. Jadi di atasnya kabir ada azim, dan tidak ada lagi di atasnya azim itu. Tentang tingkatan dosa. Kalau sudah dibilang azim itu syirik. Ya bunayya, innaha in takum mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah, innallaha latifun khabir. Jadi yang diwasiatkan pertama oleh Sayyidina Luqman kepada putranya supaya tauhid. Artinya kalau sudah tauhid berarti tidak syirik. Ini menjadi PR kepada kita bahwa kita ini menjadi anak memang pertama harus tahu tauhid. Ajari mulai kecil itu. Ajari mulai kecil melihat bintang, melihat bulan, melihat matahari, melihat lautan, gunung, angin dan lain sebagainya.
dan jelaskan kepada mereka bahwa itu semua makhluk Allah Subhanahu wa taala, dan yang mencipta, menghidupkan, menggerakkan, dan yang akan menghancurkan, meniadakan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah Tuhan kita dan lain sebagainya, dan tidak boleh didua, ditiga, dan diperbanyak, karena Allah hanya satu yang tiada dua, dan seterusnya. Ya bunayya innaha wahai anakku, bunayya itu anak kecilku. Saya tadi malam membaca risalahnya Syekh Muhammad Ghalib, Syekh Muhammad Ghalib, tentang kalimat bunayya. Ini anak kecil ya, biasanya anak kecil. Anak kecilku, wahai anakku. Dulu katanya ada anak kecil yang ketika dia masih kecil itu bermain-main di pohon, bawah pohon mangga. Ini pohon mangga ini. Waktu kecil dia, pohon mangganya masih kecil. Pohon mangganya masih kecil. Tiap hari itu temannya pohon mangga. Pohon mangga itu senang. Dulu katanya dalam cerita itu, ketika anak kecil itu datang, pohon mangganya itu apa namanya? Ondung kata orang Madura. Apa? Ya, menundukkan dirinya, tangkai-tangkainya, sehingga dia senang bermain. Ini cerita anak-anak sebenarnya. Kita ini kan bekas anak-anak gitu. Nanti ada cerita tuanya. Itu sekian tahun, nggak ada teman lainnya waktu itu. Setelah jadi bukan bunayya lagi, tapi jadi walad, anak yang begitu agak besar, dia sudah sering pergi berteman dengan orang-orang lain. Jadi seminggu hanya 2 kali ada di pohon itu, karena sudah banyak temannya di luar. Pohon itu agak sedih. Akhirnya dia menginjak masa remaja. Satu kali disapa oleh pohon. Waktu jadi anak kecil itu tanya, wahai Fulan, katanya, kenapa kamu tidak bermain-main lagi denganku? Kata orang itu, kata anak itu, karena saya banyak temannya sudah. Sedih si mangga ini. Akhirnya sudah menjadi remaja, tambah sedih lagi karena ditinggal lebih lama. Ditanya oleh si mangga, aku sedih, kata si anak ini. Kenapa? Teman-temanku sudah punya HP, sudah punya motor, saya tidak punya. Aduh, saya tidak bisa membantu itu, saya tidak punya uang, kata si pohon mangga ini. Tapi kamu kalau mau tunggu sebentar lagi, buahku ini akan banyak. Ambil semua, jual semua, beli kamu HP, beli kamu motor. Akhirnya setelah buahnya itu matang, apa namanya, letuah cara ngedur, pakai peta akar itu. Benar kanak gini kan, oleh orang itu tidak diperkari sama sekali. Diambil semua, dijual. Dia beli HP, dia beli motor. Sudah, setelah itu ditinggal lagi pohon mangganya tambah besar. Sudah jadi orang tua, dia beristri, datang lagi ke pohon mangga. Kamu kok kejam, katanya, sesudah molong aku, memetik aku, kamu tidak datang. Saya ini sudah punya istri, ngapain teman dengan kamu? Kata si orang itu. Terus kamu kenapa datang? Saya ini mau ini atap rumah saya itu sudah rapuh. Saya harus menggantinya dengan apa namanya? Kayu-kayu yang lain. Oh, di mana itu? Biasanya beli. Kamu bisa bantu aku nggak? Saya nggak punya uang, tapi kalau kamu mau ini ranting-rantingku tebang semua. Tebang semua. Kamu bikin itu perbaikan atap kamu itu ditebang semua. Ini kebaikannya pohon mangga kepada manusia. Sudah, tinggal batangnya tok. Tinggal batangnya tok.
Airnya dibawa. Berbuah tidak. Rantingnya sudah habis, tinggal batang. Berapa tahun kemudian datang. Kenapa kamu baru datang lagi? Saya sibuk begini-begini, anak saya sudah banyak, istri saya begini. Kamu kenapa datang sekarang? Rumah saya roboh. Apakah ada yang bisa kamu bantu pohon mangga? Sudah, aku aja ditebang. Ditebang sama dia, tinggal ramuknya saja. Tinggal patok kata orang Madura kan. Ditebang, bikinlah gubuk. Tidak datang lagi. Lama-lama ini datang. Ini datang, mau kemana kamu? Ini saya sudah tua, istri saya sudah tidak begitu sayang kepadaku, anak saya sudah lupa kepadaku, tidak begitu perhatian kepadaku. Jadi ternyata kamu ini pohon mangga yang paling sayang, yang paling kasih kepadaku. Semua apa yang ada pada dirimu dikorbankan untukku. Kata si pohon mangga. Terus apa yang harus saya bantu sekarang? Tidak tahu saya akan menghabiskan umurku denganmu karena saya sudah renta ini, sudah sangat tua ini. Pertanyaannya, siapakah pohon mangga itu? Ayo jawab. Hah? Malaikat? Ada yang lain jawab. Ini dia. Assalamualaikum. Pohon mangga itu adalah ibu. Perawatan lemon saja membu. Apa sih tak berada? Melihat ibu, melihat motor bu, kue rumah bu. Tapi saat dijual dia. Ibunya ditinggal. Hah? Lah bini besar di mas. Rengkawan itu orang sekali. Itulah pohon mangga itu adalah ibu. Ini hikmah juga, tapi tidak dicatat sebagai hikmahnya Luqmanul. Ya Allah. Kalau kita tidak bisa membahagiakan ibu, jangan sakiti dia. Jangan. Dan kita wasiati istri-istri kita itu. Kamu kalau mentang-mentang sama ibu saya, berarti kamu ngajak perang denganku. Bilangin seperti itu. Kita tidak lahir dari perut istri, tidak. Kita lahir dari rahim ibu. Dan sebagai istri, menjadi peringatan atau calon-calon istri, jangan sampai benar karena tua. Jangan. Engki, sebaik-baiknya menantu yang begitu. Ya bu, harus begitu. Walaupun ada perasaan kadang-kadang namanya manusia sedang nggak benar, tapi bungkus itu perasaan, jangan tampakkan ke mertua atau ibu sendiri. Jangan. Bahagianya seorang ibu ketika mempunyai putra-putri yang soleh, putra-putri atau menantu-menanti yang soleh-soleh. Kalau menantu itu yang laki ya, menanti itu yang perempuan. Gampang jadi perempuan teladan itu. Cuman orang banyak tidak melakukannya. Kenapa? Karena sibuk bermodel, sibuk dengan nafsu duniawinya, perhiasan, baju, pakaian, dan lain sebagainya. Kalau ditanya, Mbak, kamu mau nggak jadi wanita yang dipuja-puji semuanya? Mau dong. Sudah, jadilah putri yang patuh, tunduk, baik kepada ibu. Ketika sudah menjadi istri seseorang, maka tambah kepatuhan itu kepada mertua. Selesai. Jadi gampang jadi perempuan itu. Makanya Nabi SAW menegaskan, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha atau ahsana farjaha, qila laha udkhuli al-jannata min ayyi babin syi'ti." Ketika perempuan itu sudah sholat 5 waktunya, tidak usah banyak-banyak sunnahnya. Kemudian apa? Wa ata'at zawjaha, dia taat kepada suaminya.
kemudian dia memelihara kemaluannya dari orang lain, maka nanti di akhirat malaikat disuruh oleh Allah SWT itu datangi fulanah itu, bilang kepada dia, kamu yang namanya fulanah, ya, kamu mau masuk dari pintu yang sebelah mana surga itu semuanya, pintu kamu itu, kamu mau masuk dari mana saja. Artinya banyak surga yang diberikan oleh Allah kepada perempuan itu. Jadi perempuan itu tidak hanya sebatas menjadi seorang istri di surga, tidak. Dia juga punya bagian-bagian tertentu. Jangan kira yang namanya perempuan itu di surga ini, saya di surga paling cuma ngurus suami yang banyak di sana, istrinya tidak ada. Kebahagiaan itu jauh lebih banyak daripada itu. Min ayyi abwabin syi'ti, artinya semua bab-bab itu diberikan kepada wanita yang salehah. Mas, saya masih mau ke sana, Mas. Itu punya saya juga villa itu villa saya juga, itu villa saya juga, itu villa saya juga. Di surga kepada suaminya, ya udah ke sana. Yang iringi siapa? Bidadari. Ini mbaknya ini antar ke sana kan? Ini mbaknya gitu. Tidak ada cemburu di surga itu. Bidadari itu pangalak rekarem sampian. Mon sampian kaum wanita itu masuk surga jadi istri seorang suami, dan hadis banyak bini banyak orang swarga. Aku ngelak rekarem kakek. Kakek tak benar bini swarga itu. Tidak berani wanita bidadari surga itu, mungkin selagi istri dunianya itu masih dengan suaminya. Dan maban, opuskan kali tos kata serikare. Itu serikare. Jadi pandiin bidadari kan tahu sama mandiin lagi sampean. Nah gini kan. Pertanyaannya, barangkali ada sebagian perempuan yang tidak sempat bersuami di dunia, bagaimana di surga nanti? Adalah bersama. Yang penting solehah. Yang penting solehah. Kalau di dalam hadis Nabi SAW dan itu sahih ya, bahwa Siti Maryam alaihissalam akan menjadi istrinya Nabi SAW. Di dunia tidak punya suami. Siti Asyah binti Muzahim atau yang biasa disebut Imratu Fir'aun, dia tidak punya suami di dunia. Diperistri Fir'aun tapi tidak sempat disitu sama sekali. Dia akan menjadi istrinya Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan khawatir wanita yang tidak sempat beristri di dunia. Banyak wanita beristri ya. Jadi surga itu banyak stok ya. Suami yang baik-baik di surga itu, dan tingkatannya sesuai dengan kesolehannya. Solehannya itu derajat keberapa? 50. Ya disesuaikan oleh Allah SWT dengan suami yang memang berhak mendapatkan istri yang nilai solehahnya itu 50. Ketika di dunia itu nilai kesolehahannya 70, akan mendapatkan suami yang begitu juga. Ketika sudah full kesolehahannya itu, maka bukan tidak mungkin dia akan dipersunting oleh para nabi, minimal oleh para wali. Akan terjadi seperti itu. Ya bunayya innaha, wahai anakku, sesungguhnya, ya khati'ah, ini khati'ahnya. In takum mithqala habbatin, jika ada khati'ah yaitu mithqala habbah, yaitu biji yang kecil, min khardalin, dari biji khardal. Khardal ini biji yang sangat kecil. Ini ulama tafsir ikhtilaf ini khardal itu apa? Akhirnya disimpulkan ini adalah bijian yang sangat kecil. Fatakum fi sakhratin, maka ada ya khardal atau ya khardal atau fi sakhratin, yaitu di atas atau di dalam batu, atau fi samawati, di dalam batu itu, atau fi samawati yang tidak bisa dilihat orang.
au fis samawati, au di atas langit, au fil ardi, atau di dalam bumi, ya'ti biha Allah, maka datang biha dengan membawa khati'ah atau kepada khardal. Allah, siapa Allah? Inna Allah latiful khabir, sungguhnya Allah yaitu yang maha mengetahui yang halus. Latif, maha lembut. Khabir, yang mengetahui yang halus, yang kecil. Artinya apa? Ini putranya Sidina Luqmanul Hakim yang masih kecil bertanya. Yang namanya anak kecil, pertanyaannya kadang-kadang lebih sulit dijawab daripada pertanyaannya orang tua. Coba buktikan. Anak kita kadang-kadang bertanya, ini Jabir dulu tanya sama saya, Allah itu satu, saya bilang itu dulu. Allah itu tidak bisa dua, Allah itu raja dari segala raja. Jabir itu pernah tanya sama saya, karena Allah dua katanya. Oh, nanti apa orang? Pada Allah atau orang, jadi tidak boleh Allah itu dua. Saya bilang gitu. Kenapa cuma satu katanya? Karena kalau dua itu nanti atau orang hancur semua ini. Jadi Allah memang harus satu. Karena yang mengatur semuanya hanya Allah. Halus coba, tidak ada capek. Itu dulu. Waktu masih kecil ini ada kritis. Sekarang kritisnya nggak tahu kemana itu. Jadi Sidina Luqman ditanya oleh putranya yang masih kecil ini, ayah, bagaimana kalau saya berbuat dosa kecil tidak bisa dilihat oleh siapapun? Apakah Allah masih bisa melihat? Wahai ayah, kata anaknya Luqman. Dijawab oleh Sidina Luqman dan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. In taku mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah, innallaha latiful khabir. Sekecil apapun dosa kamu dan kamu sembunyikan itu dosa yang kecil di dalam batu besar di dalamnya, atau kamu lempar ke atas langit, atau kamu tanam ke dalam bumi, maka Allah tetap akan menampakkan itu dosa yang sangat kecil kepadamu nanti di hari kiamat. Nih dosamu. Tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya bunayya, oh anakku, aqimus salata, dirikanlah akan salat, wa'mur bil ma'ruf, dan menyerulah akan kebaikan, wanha 'anil munkar, dan cegahlah dari kemungkaran atau berhentilah. Wasbir, tapi ini wanha 'anil munkar, laranglah, ya, bukan berhentilah di sini. Artinya kita diperintahkan amar ma'ruf nahi munkar. Wasbir 'ala ma asabak, dan sabarlah atas perkara asaba yang melanda ma kepadamu. Inna dzalika min azmil umur, sungguhnya itu yaitu dari perkara-perkara yang berat. Amar ma'ruf berat, nahi munkar lebih berat, sabar lebih berat lagi. Makanya sabar itu pahalanya sangat besar. Panas sabar itu berat. Wala tusair khaddaka linnas, dan jangan kau palingkan khaddaka akan pipimu linnas kepada manusia, artinya dari manusia. Melengos, dan melengos. Apa bahasa Indonesianya? Berpaling, ya. Ya berpaling, kan sudah ada berpaling, ya. Wala tamshi fil ardi maraha, dan jangan kau berjalan di atas bumi maraha, ini sombong. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, sungguhnya Allah yaitu tidak senang Allah kulla mukhtal, akan semua orang yang sombong, fakhur, yang sombong sama. Waqsid fi masyik waqbud min sautik, waqsid fi masyik, dan apa waqsid itu, dan makna asalnya menujulah, tapi di sini melangkah secara pasti, ya. Waqsid fi masyik, dan kok saya lupa ini. Waqsid fi masyik, makna asalnya dan menujulah. Fi masyik, di dalam jalanmu, artinya ketika kita berjalan itu tidak terlalu kencang seperti orang mau ngejar sesuatu.
Tapi tidak, bukan leye-leye. Jadi pasti, langkahnya itu pasti. Dan pastikanlah akan langkahmu. Sudah, bagus itu maknanya. Artinya jangan, itu contoh kanjeng Nabi SAW. Bagaimana Nabi SAW berjalan, pasti jalannya itu. Jadi nemu siokan, nemu badan nemu lihat mereka, karena tak lupa ada pada betul. Sebenarnya ketika kita ini dalam dunia, urusan dunia juga begitu. Kita punya urusan di Gandhi. Sudah saya ke Gandhi. Jangan cepat-cepat, tapi jangan semua diurusin di jalan supaya kita sampai dengan selamat dan tidak terlambat. Akhirat juga begitu. Kita mau menuju Allah Subhanahu wa taala. Jangan terlalu banyak berurusan dengan hal-hal yang bisa menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa taala. Waghdud min sautik, dan rendahkanlah akan dari suaramu. Artinya akan suaramu. Waghdud min sautik, dan rendahkanlah akan suaramu. Minnya bisa zaidah di sini. Artinya kita punya suara itu jangan terlalu over. Nggak ada perlu berteriak-teriak. Kalau sekarang suasana Ramadan kita lihat saya sering dikirimi oleh kiai itu yang sau tahu ya, gitu kan. Tapi itulah mudah-mudahan dibukakanlah pintunya oleh Allah SWT, itu artinya. Kenapa? Karena orang sedih kalau melihat seperti itu kadang-kadang hilang kesedihannya itu. Allah. Ini ada lagi di HP saya dikirimin kiai siapa kemarin itu. Kami ada grup WA ini kiai-kiai yang lulusan Mekah itu. Allah, macam-macam lah. Apalagi perempuan. Kalau perempuan itu yang lembut bicaranya, walaupun dengan temannya. Karena kalau sudah dibiasakan seperti itu, dengan orang tua lembut, dengan mertua lembut, dengan suami lembut. Jangan jangan mudah mengegas suara. Kamu sih, perempuan, jangan. Oh, itu mbak yang kerja tadi ya, yang ngerjain ya. Ya apa? Allah, jangan, perempuan itu jangan gitu. Iya, mohon mbak, saya salah tadi. Begitu. Jadi perempuan itu kalau seperti itu nilainya itu luar biasa. Saya saking berat, kok soal nilai soheh deh. Dia tadi soheh lah. Mana buat soheh gini masih? Hah? Sahe oleh sahe. Saya masih kelas 1 tidak dulu. Kalau dapat 10 nilainya sahe. Kan kita? Mungkin oleh sahe ya. Mau sahe ini beri oleh 10 boleh. Dan mau nilai sisa nih kakak lagi. Betul dapat setengah ya. Ada ya. Habis yang oleh sahe menurut aku dulu ya. Saya dari bawah kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Saya sahe terus. Kelas 5 ibtidah saya disalib sama Ustaz Lut ini. Sama Ken Lut. Soalnya hafalan saya nggak hafal. Hafal apa orang sekian nasr ke? Arwah tajwid sekian nasr. Tuhfatul Atfal satu kelas yang hafal itu cuma 3 orang. Ini satu. Kayak Lutfi ini. Terus Siddiq ya. Yang betul asal Husni berada Pak. Yang jual rambut. Wasik waktu itu setahun itu hari Selasa hanya masuk 2 kali hari Selasa pertama. Sesudah itu tak masuk lagi. Gurunya Kianas, abahnya Nom Atik ini. Tapi mulai hari Selasa saya hilang dari rumah sebelum zuhur. Kenapa? Pasti dijemput saya ke rumah, dibawa sih. Saya sekolah. Saya hilang duluan. Saya ke gunung mulai saya. Dalam gunungan. Kalau pada Ustaz katanya bicara, seorang bilang bicara. Jadi waktu itu Ustaz meninggal. Waktu itu saya Kak Zino di sini, terus kadang-kadang Junaidi di sini. Dia rumah hafal bensikian sejak antar kok. Bener apa? Ayo ntar ngomong gunungan tapi.
Ya Allah, bahaya gitu. Hafal cuma ini. Lutfi ini, terus Siddiq, terus siapa satunya? Pak O nomor tongi kayaknya. Itu waktu itu dapat teladan itu Pak O itu. Kelas 5-nya memang. Kemudian yang perempuannya Rasidah itu ya, yang hafalnya Ketibi. Ya mun lain, pada siapa lekapi pun hari Selasa, oleh aja pecah di ganas. Manfaat oleh aja pecah karena tak ada ikhlas kok. Ini pamannya Nombosi. Tapi ini tak kalah ke gaya dah. Nombosi tak kalah ke gaya, kotoran tak ada dengan orang gaya loh. Oke ini manti mun gaya. Enggak ada sebenarnya. Pernah pecah pun gaya. Kopi. Di Malaysia mulai kasar kawin di Jeddah. Nggak ngarah apa dong? Sekelas saja. Oh, ini kebenaran ngikutin di Malaysia ya. Coba keson ya. Subhanallah. Jadi perempuan itu begitu. Laki-laki juga begitu. Waqdud min sautik inna ankaral aswati la sautul hamir. Sesungguhnya paling jeleknya suara la sautul hamir, yaitu sungguh suaranya hamir, himar. Jadi kalau kuda nggak begitu jelek. Kalau keledai jelek. Kenapa? Susun 3 suaranya. Dan jelek-jelek terus. Pekak iya. Merdu enggak. Tafsir hadil ayat ala ikhtisar. Inilah tafsirnya ini ayat ala ikhtisar atau ringkas. Qauluhu azza wa jalla. Adapun firman Allah azza wa jalla laqad atayna Luqman al-hikmah. Qala itu berkata al-ulama, siapa ulama? Yakni menghendaki Allah, apa yang dimaksud hikmah itu kata sebagian ulama, al-aqla wal ilma, akan akal dan ilmu, wal amal bih, dan mengamalkan diri dengan ilmu. Yang dimaksud hikmah cerdas, berilmu dan mengamalkan ilmunya. Wal isabat, dan tepat fil umur, dalam perkara, tepat sasaran. Setiap bertindak tepat, artinya tepat sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Qauluhu wa qala Luqman libnih. Dan ketika berkata siapa Luqman kepada putranya Luqman, wa ismuhu atau wasmuhu, itu wasmuhu ya cara membacanya. An'amu, yaitu an'am. Jadi nama anaknya Luqman itu an'am. Wakilah miskam, miskum ya. Artinya salah mana kiai-kiai orang berinya mas. Yang mana sih lagi yang miskum ya. Beda miskum di jadi dong. Beda. Ada lah, setan. Orang sekolah siapa lah? Ba'anun kasar kali. Oh iya. Masjid kasar yang orang sekolah kasar kali. Benar ya, masjid kasar ya. Iya. Ya tak ada apalah, sebentar pada jadi bilang sama itu, kotoran siapa beda sedikit, beda. Oh, bilang itu ada dalam tafsir juga gitu nama miskum itu. Oh, iya, anggaplah di sini miskum ya, supaya karena di desa saya ada nama ini, Ibnu Luqman, wakilnya namanya miskum atau miskam bin Luqman, Allah. Ya bunayya la tusyrik billah. Enggak ada miskum ya kan ya tergantung yang baca itu kalau kita tidak merujuk ke tafsir besar kan. Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan kau syirik kepada Allah, artinya jangan menyekutukan Allah. Inna syirka la dzulmun adzim. Wa huwa alladhi la yughfar. Adapun dzulmun adzim atau syirik alladhi lam yughfar, yaitu yang tidak bisa diampuni lagi. Bisahibihi, bagi yang melakukan lagi. Wala yaqbalu Allahu minhu sarfan wala adla, dan tidak menerima Allah, siapa Allah, minhu dari sahib ya, bukan lagi dari sahib yang melakukan syirik itu, sarfan akan wajib, wala dan tidak, adlan akan sunnah, atau dibalik, sarf itu sunnah, adl itu wajib. Itu juga ada pendapat seperti itu. Waqad rawahu Mas'ud radhiyallahu ta'ala
anhu qala lamma nazalat sesudah turun apa firman Allah alladzina amanu wa lam yalbasu imanahum bidzulmin, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur alladzina imanahum akan iman mereka bidzulmin dengan zalim. Apa kata beliau? Syaqqa dzalika 'alal muslimin. Maka berat apa itu qaul atau ayat 'alal muslimin akan orang-orang Islam. Wa qalu, dan berkata mereka, ayyuna lam yadhlim. Adapun siapa kami lam yadhlim, yaitu yang tidak zalim, artinya siapa di antara kami yang tidak zalim? Karena Allah SWT orang yang beriman dan tidak mencampur imannya dengan kezaliman. Sahabat itu berat. Ya Allah, siapa yang tidak zalim? Manusia ini rata-rata zalim. Karena belum paham bahwa yang dimaksud zalim di sini adalah syirik. Makanya mereka kalau sudah ada ayat seperti itu menjadi berat bagi mereka, menjadi beban bagi mereka, mereka langsung merujuk kepada Nabi Muhammad SAW. Ya sudah selesai. Karena yang membawa wahyu itu adalah Nabi SAW. Nafsahu akan dirinya, lam yadhlim nafsah. Ya, tadi dhamirnya itu ada di nafsah. Lam yadhlim yang tidak zalim, ya nafsahu akan dirinya ya faqala Rasulullah SAW laisa dzalik, tiada zalim yaitu itu. Yang dimaksud itu bukan itu. Innama huwa syirku, pastinya ada pun zalim yaitu syirik. Alam tasma'u qala Luqman, apakah tidak mendengar kalian? Ini kata Nabi SAW. Qala Luqman, akan perkataannya Luqman libnihi kepada anaknya Luqman, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim, akhrajahu Syaikhani. Mengeluarkan akan hadis siapa? Imam Bukhari, Muslim, wa Tirmidzi, dan Imam At-Tirmidzi rahimahumullah. Wa fi ma'na al-awwal ma sabaqa ilaihi fahmul muta'awwil, dan yaitu dalam makna yang pertama ada perkara yang mendahului ilaihi kepada ma fahmul muta'awwil, siapa? Apa pemahamannya orang yang mentakwil. Naqal al-Baghawi, memindahkan siapa? Imam Baghawi, amman sammahu fi tafsiri, dari seseorang sammahu yang menyebutkan Baghawi akan man fi tafsirhi, dalam tafsirnya Baghawi, annahu qala, sungguhnya man yaitu berkata man, alhamdulillahilladzi qala, adapun segala puji yaitu hanya bagi Allah, alladzi qala, yang berkata alladzi, wal kafirun humudz zalimun, adapun orang-orang kafir hum ya kafirun adz-zalimun, yaitu orang-orang yang zalim. Walam yakun, dan tidak berkata Allah, wadh-dhalimuna humul kafirun, adapun orang-orang yang zalim hum ya zalimun, yaitu orang-orang kafir. Alhamdulillah. Maksudnya apa? Ngerti enggak? Di dalam Quran itu tertulis wal kafiruna humul zalimun. Orang kafir itu zalim, artinya syirik. Alhamdulillah Allah tidak berkata wadh-dhalimuna humul kafirun. Orang yang zalim itu kafir, karena kita manusia sering melakukan kezaliman yang artinya kezaliman yang kecil, bukan kezaliman syirik. Alhamdulillah, kalau setiap kezaliman itu dihukumi kafir, masalah besar. Alhamdulillahilladzi qala fi muhkami tanzilih wal kafiruna humuz zalimun. Alhamdulillah. Jadi orang-orang yang meneliti ayat seperti ini, para ulama itu, seperti Imam Baghawi ini, luar biasa. Tidak enteng-enteng. Kalau kita baca pas sampai wal kafiruna humuz zalimun, orang kafir itu zalim. Ya, zalim yang sangat besar, yaitu syirik mereka. Alhamdulillah Allah tidak berkata wal zalimuna humul kafirun, orang yang zalim itu kafir. Walaupun zalim kecil, bisa jadi penafsiran nanti masalah. Kan begitu. Subhanallah. Ini enak. Jadi kata Abdul Wahid ini, alhamdulillah lah, tidak kafir, zalim-zalim sedikit lah gitu kan. Kita kan memang pelaku kezaliman semua ini. Kezaliman apa? Zalim kepada diri sendiri di dalam tingkatnya masing-masing. Kalau ulama tidak berzikir itu sudah zalim kata mereka. Kenapa saya bisa menyampaikan seperti itu? Karena Nabi Yunus yang tingkatnya Nabi juga merasa Rabbana zalamna anfusana. Saya bukan Nabi Yunus, Nabi Adam alaihissalam.
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi zalim di dalam pangkatnya masing-masing. Dan Jumat soalnya. Tapi jangan Pak Azari, cuma Jumat kemarin sekali kok mungkin model kok tedung kok sampai saya kok makan dulu di sini. Allah. Qultu aku berkata, ini kata Habib Ali, wal musyrik huwa 'abidus sanam. Adapun orang musyrik huwa yang musyrik 'abidus sanam, yaitu orang yang menyembah berhala. Alladhi yaz'umu annahu yanfa'u wa yadur. Yang yaz'umu mengira ya abid annahu akan sungguhnya sanam yanfa'u wa yadur, yaitu bermanfaat sanam, wa yadur dan mudarat sanam. Wa yuqarribuhu ila Allah, dan mendekatkan sanam hu akan abid ila Allah kepada Allah Ta'ala. Kama hakallahu Ta'ala anhum biqaulih, seperti yang telah menceritakan Allah siapa Allah anhum dari mereka biqaulih, dengan firman Allah, walladzina ittakhadhu min dunillahi awliya ma na'buduhum illa, dan orang-orang yang menjadikan alladzina dari selain Allah awliya akan penolong-penolong, orang-orang yang menolong, ma na'buduhum, tak menyembah kami kepada mereka, illa liyuqarribuna, kecuali supaya mendekatkan mereka kepada kami, ilallah kepada Allah, zulfa hal dekat. Inna Allah yahkum bainahum, sungguhnya Allah yaitu menghakimi Allah, menghukumi Allah bainahum di antara mereka. Walladzina ittakhadhu min dunillahi qurbanan alihah, dan orang-orang yang menjadikan mereka dari selain Allah qurbanan akan kurban alihah akan Tuhan, balqadlu anhum, bahkan tersesat mereka anhum. Salah cetak ya? Yang mana? Yang di atasnya mana budhum itu? Yang pertama ini. Yang mana? Waladina taqadu min dunihi. Aulia. Ya. Oh, bukan min dunillah ya? Oh ya, jazakumullah khair. Jadi ayat yang pertama itu walladzina taqadu min dunihi ya. Ya dulu ya. Masyaallah. Allah Ta'ala. Min dunihi ini untungnya kita ada yang hafid begitu. Makanya Quran itu sesuai dengan janji Allah, mau dirubah bagaimanapun tidak akan bisa, sedikit pun tidak akan bisa. Karena keistimewaan umat ini adalah hafid. Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya, begitu. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa innallaha yahkum bainahum. Tidak ada cara lain. Enggak. Hah? Yang kedua salah juga ini. Terus walladzina ittakhadhu. Iya. Terus ini falaula nasrahum allazi, enggak ada wawu ini. Yang kedua walladzina ittakhadhu. Iya, enggak, bukan wawu ya. Sebelumnya itu falaula nasrahum allazi. Terus falaula nasrahum allazina ittakhadhu min dunihi. oh, terus qurbanan alihah. Terus balqadlu anhum wa dzalika ismuhum. oh, berarti ini begini. Ini salah cetak. Wawunya itu di luar kaus, di luar apa ini? Di luar kurung ya. Wawunya dikurung saja, dikurung. Wawunya dikurung, terus di antara dua kurung itu kasih wawu. Jadi dan ayat alladzina, begitu. Ngerti enggak? Jadi wawu yang ada di alladzina itu dikurung, artinya tidak ada dalam Al-Qur'an. Terus antara qausain, antara dua kurung itu kasih wawu. Jadi dan ayat alladzina ittakhadhu min dunillahi qurbanan alihah bal dallu anhum wa dzalika ifkuhum wa ma kanu yaftarun. Benar. Nah, gitu. Ini kan mengatafkan ayat ke ayat yang lain ini. Sebenarnya seandainya diteruskan tidak apa-apa ya. Kan itu ayat yang beruntut ya. Oh, lain surat. Oh, subhanallah. Jadi tak bisa juga. Tak bisa kecuali. Ya. Wa qawlihi ya. Nah, ini dia. Wa qawlihi. Coba langsung wa qawlihi ya. Jadi wawunya ini wawu tercurikan masuk ke
ke dalam kaus, ke dalam kurung. Seandainya di sini ditulis wa qawlihi sesuai dengan yang berikut ini, kita sudah tidak akan tercuri seperti tadi lagi. Wa qawlihi, dan firman Allah, ya bunayya, atau kepada Luqman, dan perkataannya Luqman, ya bunayya, innaha in takum mithqala habatin min khardal, al-kinayah, yaitu kinayah. Fi qawlihi, di dalam perkataannya Luqman, raji'atun, adapun kinayah fi qawlihi dalam perkataan Luqman, raji'atun yaitu kembali ila khati'ah, kepada khati'ah. Artinya apa? Kinayah ini dhamirnya. Innaha ail khati'ah. Ail khati'ah, ya. Wadhalika, adapun itu anna ibnu Luqman, yaitu sungguhnya ibnu Luqman, anaknya Luqman, qala, itu berkata ibnu Luqman kepada bapaknya Ibn, ya abati, oh ayah, in amiltul khati'ah, jika berbuat aku akan kesalahan, akan dosa, haitsu la yarani ahad, sekiranya tak melihat kepadaku ahadun, siapa seorang, kaifa ya'lamuha Allah, bagaimana mengetahui akan khati'ah siapa Allah? Ini kan pertanyaan anak kecil kan, dikiranya Allah seperti ayahnya gitu. Taruh di mesin, 5% lah tak ada, bapak tahu nih, tak tahu lah ayahnya itu. Dikiranya Allah seperti itu, taklah, tak begitu. Allah mengetahui semua yang tampak dengan yang tak tampak. Isi hati saja diketahui oleh Allah, apalagi cuma hal-hal yang memang sempat terlakukan di luar. Faqala, ya bunayya, maka berkata Luqman, ya bunayya, innaha, sesungguhnya khati'ah in takum mithqala habbah, jika ada khati'ah yaitu sekecil biji min khardal, mithqal itu kan timbangan asalnya ya, min khardal, dari biji khardal, fatakum fi sahrah, maka ada ya habbah fi sahrah, yaitu ada di dalam batu besar, atau di samawati, atau di atas langit, atau fil ardi, ya'ti biha Allah, maka akan mendatangkan biha, akan habba atau khati'ah Allah, siapa Allah, inna Allah latiful khabir. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, as-sakhra hiya allati tahla ardina as-sab'i, adapun sakhra, batu besar itu, ya as-sakhra allati tahta al-ardina as-sab'i, yaitu yang di bawah bumi-bumi yang 7. Jadi 7, ini ada 7 lapis bumi ke bawah. Sakhra itu adalah batu besar yang ada di bawah bumi yang 7 ini. Oh, berarti anaknya Luqman ini cerdas juga. Bagaimana kalau ada di sakhra itu, Abu ya? Itu kan, saya berbuat apa namanya? Tidak, ini jawaban dari Luqman ini, bukan dari anaknya, bukan pertanyaannya. Jadi sakhra wa allati tuktabu fiha amalul fujjar. Wa ya, adapun ya sakhra allati tuktabu fiha, yaitu yang ditulis di dalam sakhra a'malul fujjar, apa amal-amalnya orang-orang yang jahat. Wa qadratul ma minha, la'alla sawab al-ma, ya, al-ma. Adapun ini khadra, ini hijau, hijaunya air, yaitu karena, yaitu min liajli, yaitu karena as-sakhar. Yang dimaksud apa namanya, sakhar itu yang di bawahnya langit, bumi yang 7 ini. Ini terus dulu. Qala Sindi, khalaqallahu al-ardha ala hutin, mencipta siapa Allah akan bumi, ala hutin, di atas apa? Ikan. Wa huwa nun, adapun hut yaitu ikan nun. Jadi bumi yang 7 ini ikannya, ini di atas sini. Ini ikan misalkan. Bumi yang 7 ini di sini. Ikannya begini di bawah. Jadi ikannya kalau sudah runtuh ini semua. Mana dia? Alladzi dzakara Allah, yang menyebut akan nun, siapa Allah Azza wa Jalla fil Quran, dalam Al-Quran. Nun wal qalam wal hut fil ma, adapun hut yaitu ada di dalam air.
wal ma' ala dhahri safatin. Adapun air yaitu di atasnya sofat, wa hiya sahra. Nah, di paling bawah itu apa namanya? Batu besar itu, di atasnya itu air, di air itu ada ikan, di atas ikan itu di punggungnya ada 7 lapis bumi. Allati dzakaraha yang menyebut akan sahra siapa Luqman. Laisa fis sama' wala fil ard. Tiada ya sahra fis sama' yaitu di atas langit, wala dan tiada fil ard yaitu di bumi. Was-sakhratu 'ala ar-rih. Adapun sahra 'ala ar-rih, batu besar itu yaitu di atas angin. Oh. Innallaha latifun, sesungguhnya Allah yaitu sangat halus bistikhrajihima, sangat bisa bistikhrajiha dengan mengeluarkan khati'ah atau habbah. Khabir, sangat mengetahui bimakaniha, sangat halus artinya sangat lihai, sangat lihai ini maknanya ya. Khabir, sangat mengetahui bimakaniha akan tempatnya khati'ah atau habbah. Qala al-Hasan al-Basri rahimahullah, makna al-ayat, adapun maknanya ayat hiya ihata, ya al-ayat al-ihata yaitu mengetahui atau meliputi bil asya, akan perkara-perkara sami riha, kecilnya asya wa tabi riha, dan besarnya asya. Wa fi ba'dil kutub, dan disebutkan di dalam sebagian banyak-banyak kitab, anna hadhil kalimah, sesungguhnya ini kalimat akhiru kalimatin, yaitu akhirnya kalimat takallama biha Luqman, yang berbicara dengan kalimat siapa Luqman. Fanshaqqat miraratuhu min haibatiha, maka berat apa miraratuhu, pahitnya ya kalam, min haibatiha, karena haibahnya kalam. Famata rahimahullah, maka mati Luqman rahimahullah. Ini ulama orang-orangnya Allah, matinya bukan karena yang lain, tapi karena takut kepada Allah. Karena ayat diturunkan, Luqman mati gara-gara kalimat ini. Qala Hasan bin Shalih rahimahullah, berkata kepada kawan siapa Imam Hasan bin Shalih rahimahullah, faidah. Qala Syekh As-Saraji rahimahullah fi fawaidih, ra'aitu, aku melihat bi khatti ba'd ulama, dengan tulisannya sebagian ulama, anna man dha'alahu syai'un. Ada di indikatif ya. Perhatikan ji. Ra'aitu, melihat aku bi khatti ba'd ulama, dengan tulisannya atau akan tulisannya sebagian ulama, anna man akan sungguhnya orang doa yang hilang lahu beriman syai'un suatu mun kehilangan, faqala maka membaca yang man ya hafiz mi'atan wa tis'a marrah, akan 119 min ghairi ziyadah, dari tanpa lebih, wala nuqsanin, dan tanpa kurang. Tsumma yaqul, kemudian membaca man ya bunayya innaha in takum mithqala habatin min khardal ila qawlihi ta'ala ya'ti biha Allah mi'ata marrah, akan 100 kali. Raddallahu, maka mengembalikan Allah siapa Allah alaihi atas man dhalatahu, akan kehilangan nyaman, wa hafidhaha, dan menjaga Allah akan dhallah. Qala, berkata Asy-Syaraji, wa huwa sahihun mujarrabun. Iya, masyaallah. Adapun kalam sahih itu benar, mujarrab. Apa mujarrab? Tahu mujarrab? Terbukti. Tetimun kehilangan apa? Pas ngala wudu, bejeng hajat, salat hajat, pas majah. Nika. Mun Al-Fatihah ka Sayyidina Luqman. Al-Fatihah kanjeng Nabi ke Sayyidina Luqman, ya. Kemudian kepada siapa? Imam Asy-Syaraji, kemudian kepada Imam Ali Al-Attas. Sudah baca ya hafiz, ya hafiz, ya hafiz. Jarang bacanya, bukan ya hafiz. Artinya begini, nyari hilang begitu, hah? Ada trauma dia meloloh. Lau. Saya ingat dulu tahun 1997 kalau tidak keliru. Saya waktu itu musim haji jadi mursyidin, pembimbing agama di salah satu maktab 2 waktu itu di Misfalah.
yang membawahi kurang lebih 2.200 orang. Dan dari maktab itu saya ditunjuk sebagai mursyid ini, penyuluh agama lah kalau di sini, yang tukang manasik dan lain sebagainya. Tapi masing-masing kloter kan sudah ada kiainya. Waktu itu ada jamaah hilang jamaah dari Banten. Itu tanggal 12 waktu melontar jumroh, 97 itu masih berat jumroh itu, punya orang mati aku. Hilang itu bapaknya, anaknya cari kusuk, tidak ada. Sampai mau pulang, sehari mau pulang ditemukan di salah satu rumah sakit di namanya rumah sakit Hera itu di sesudah Taim Jalan ke Madinah. Itu didatangi oleh anaknya, cuman melak sedikit. Ayah katanya, cuman melak sedikit langsung mati. Jadi nunggu anaknya. Subhanallah. Waktu itu sebelum ditemukan itu Kiai Hafid itu, namanya Kiai Hafid memang. Kiai Hafid punya yayasan namanya Riyadun Jannah dari Bandung Cimahi. Kiai Hafid itu bilang ke saya, Ustaz, iya Kiai, sampean kan berperan dalam mencari orang ini. Iya Kiai, saya yang diajak kemana-mana. Sampean wirid ini. Ya Hafid, ya Hafid. Saya tidak mengamalkan banyak karena jangan-jangan karena namanya Hafid ini Kiai ini. Dia bahaya ya. Promosinya anak TV ya. Ternyata ini ya ilmunya ya. Jadi tidak apa-apa, diamalkan itu. Dia tak sangat ada. Mau kehilangan sementara hukum kan? Hah? Saya kehilangan bukan ada kan? Hah? Kalau ada kehilangan di serong. Mau rokok. Oh iya, ada rengden ya. Oh rengden makanan tinggi berarti. Akhirnya dia top kan? Saya berluar di Lesare, rumah, rumah. Setelah ya Hafid 119 maka baca ini. Ya Ya bunayya innaha in takum mithqala habatin min khardal ila qouli ta'ala ya'ti biha Allah. Berapa sekarang? Di sini 100. Insyaallah dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qauluhu 'azza wa jalla. Adapun firman Allah Azza wa Jalla, ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir ma asabak, yakni yaitu menghendaki Allah minal adza akan yakni minal adza, yakni as-sabrah minal adza, dari gangguan. Kalau kita amar ma'ruf pasti ada gangguan, rintangan atau gangguan. Inna dzalika min azmil umur. Yuridu al-amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar, menghendaki Luqman akan amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar was sabr dan sabar 'ala al-adha, atas gangguan fihi ma dengan keduanya amar ma'ruf nahi munkar. Min al-umuril wajibah, dari perkara-perkara yang wajib, allati amara Allah biha, yang menyuruh siapa Allah biha dengan ya umur. Wahia adapun ya umur minal umur allati yu'zamu 'alaiha liwujubiha. Minal umur yaitu sebagian dari perkara allati yu'zamu 'alaiha, yang dipastikan atas ya umur, atau diberatkan ya, diwajibkan, dipastikan liwujubiha, karena wajibnya umur fil 'ain ala kulli ain, karena wajibnya fil ain di dalam fardu ain, fil ain di dalam zatnya, ala kulli ain atas tiap-tiap personel, artinya fardu ain lah. Fil ain di dalam zatnya, ini perkara ini wajib betul, ala kulli ain atas tiap-tiap personel. Ini bahasanya orang-orang ahli hikmah ini. Qaulu 'azza wa jalla wa la tusahhir khaddaka lin-nas, jangan palingkan mukamu. Khad ini mana asalnya pipi, yang dimaksud muka di sini. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Nah ini kan ada yaqulunya ini. Yaqulu berarti ini kembali kepada Luqman, berkata Luqman la tatakabbar. Ini sebenarnya
Tidak masuk ini. Qala Ibnu Abbas yaqulu, berkata Luqman, oh boleh seperti itu. La tatakabbar, jangan kamu sombong. Fatahqirun nas, maka menghinakan kamu akan manusia. Fatahqirun nas, maka fatahqirun nas, jadi jawabnya amar nahi, ya. Maka menghinakan kamu kepada manusia, waktu aridhu anhum biwajhik, dan memalingkan kamu dari mereka akan wajahmu, ila kallamu, apabila berbicara mereka kepadamu. Artinya kita ini tidak boleh ketika berbicara itu memalingkan wajah begini. Sudah, kalau tidak mau melihat ke orangnya, nunduk saja, oh engki kepada siapapun. Kita santri itu banyak tak bisa ini. Kalah kepada pegawai. Ya, bukan pegawai negeri, pegawai Indomaret. Hah? Iya Pak, selamat datang Bapak, silakan berbelanja. Tidak ngaji mereka itu. Kalah kita. Emos santri saja. Oke. Allah. Wala tusaqqir khaddaka. Hah? Bagaimana itu? Linnas. Wala tusaqqir khaddaka linnas. Kalau diajak bicara engki, jangan anak ke Allah. Ini macam mana ini santri begitu? Engki, jangan melotot lagi. Dikira siapa yang boleh? Allah. Engki. Tapi benar engki sudah ya ruang, sudah ya. Engki mulolo ah. Engki are nggak malaki engki mulolo berarti ya. Are bahaya. Sampai sekarang itu begitu. Pulang dari pondok main HP, suruh nyapu engki, suruh cuci engki, suruh apa yang engki, tapi pakun main HP. Masalah besar. Ya keren engki. Karena jadi kerja mau engki jijik. Qala Mujahid huwa ar-rajulu takunu bainaka wa bainahu ihnatun. Siapa yang suka melengos-lengos itu, kata Imam Mujahid, huwa, adapun ya, man ar-rajulu, yaitu orang, takunu yang ada bainaka, yaitu di antara kamu wa bainahu, dan di antara man, ihnah. Jadi ihnatun, apa unek-unek. Jadi hamzahnya itu taruh di bawah ya. Ihnatun, saya enggak nemu. Fatalqahu, maka bertemu kamu, hu akan rajul, fayu'ardu anka wajhah, maka memalingkan rajul anka darimu, wajhu akan wajah, biwajhi akan wajahnya rajul. Jadi kalau orang-orang yang punya unek-unek itu diajak bicara mas melengos. Kita tidak punya unek-unek, ngapain mas melengos? Jangan. Wajah itu harus ceria. Jangan suka jangan. Gak baik, apalagi santri. Santri itu sekarang memang ustadz-ustadz sekalipun jarang menerangkan seperti ini. Kenapa? Karena biasanya untuk menerangkan seperti ini, orangnya itu harus membaca kitab-kitab yang memang menjurus ke jurusan itu, dan sering membaca kitab seperti itu. Jarang sudah. Kenapa? Mohon maaf, karena banyak lembaga-lembaga sekarang yang sudah lebih banyak pendidikannya yang umum, sehingga buku-buku pesantren yang lama, yang akhlak-akhlak itu banyak yang disisihkan kitab ini. Banyak yang digugurkan. Yang penting ini, sakinah. Yang penting ini, artinya yang penting tahu wudu, yang penting tahu sholat, yang penting ya benar juga, yang penting. Sedangkan penanaman akhlak itu banyak yang diambil cukup dalam baca kitabnya itu dengan yang terjemahan, sehingga banyak komansin itu yang hilang sekarang. Tahu komansin enggak? Komansin kayak tahu banyak hilang sekarang. Makanya saya bilang, tulisan saya yang dibaca di malam hari itu, kalau membaca kitab itu jangan lihat yang menulis, tidak, jangan sama sekali, karena isinya adalah hadis dan syarahnya adalah aqwal ulama.
tidak ada dari penulis sama sekali. Tidak ada, paling cuman wow. Isinya yang dari penulis itu wow, Bismillahirrahmanirrahim, sudah selesai. Salawat, apanya yang jadi itu ada apa namanya, mencarikan makna yang sesuai dengan sasaran, tepat sasaran, dan bisa mudah untuk memahami teks hadis Rasulullah SAW. Tidak ada itu, karena itu bukan penulis namanya, tapi pengumpul. Saya kengan ngikir sereng pengepul loh. Saya kengan tukang buku, tukang ini pun dulu. Ngalah hari-hari buku kan segala itu. Ini pola itu tukang ngepul, ini pola sendiri. Lekap fi kalau kau ini. Waqala Ikrimah walladhi idza huwa adapun yang mutakabbir atau yang musaqqir atau yang man alladhi, yaitu orang idza sullima alaih, yaitu apabila disalami, dipanggil salam, alaihi apa atasnya tadi, lawwa unuqahu takabbura. Lawwa begini, assalamualaikum, anak sabar, lawwa maka mendongakkan atau memanjangkan, ya man. Unuqahu, tahu kakobra, langsung. Unuqahu akan lehernya man, takabbura kali takabbur. Berarti jika dia wanita assalamualaikum, boleh kata saling suka jawab ini. Iya betul orang yang ada. Coba sudah datang ke bulan, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jika dia datang, assalamualaikum, itu manis bin jika dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab tak? Apa? Jika dia, waalaikumsalam. Apa? Kuat. Allah. Ini yang sering kita jumpai. Biarkan mereka begitu, kita jangan berbuat seperti itu. Artinya biarkan, kalau mereka tidak mau berubah, sudah tidak apa-apa. Yang penting kita menjalani hidup ini sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Kita enteng ke sana kemari, jangan urus orang lain, urus diri kita. Urus diri kita. Jadi kalau bersikap kita kepada teman, mbak ya, memperempuan ini paham kan? Ya sudah, biarkan dia. Berarti belum sadar. Kedua kali enak. Mbak mohon maaf, saya pinjam ininya sebentar. Ngecong loh. Ya sudah, kalau tidak dikasih tak, biarkan saja lagi. Belum sadar. Kadang laki lebih bungis bini ya. Ini bini kadang lebih bungis. Mungkin laki. Yang besar banget. Jangan bernyerang besar. Tidak perlu itu. Bini itu syarat dengan kelembutan. Syarat dengan kelembutan bini itu harus lembut bini. Menikun handbody selembut keras. Apun handbody melihat apa juga apon, aku jadi kasar. Apa sih anak buat menjadi pada selembutan kolen apa walenya yang berlepai kok nemuin di tetangga tak tahu kan berlepai kok. Arya betul saya berembut melolo tengah jarang sana. Orang ini lahir betul. Tolong perhatikan yang perempuan. Jika dia mun anilai ini harus saya dulu kan? Harus kita tidak maafkan seperti saya ini mulai masih di Mekah. Teman-teman itu sampai putrinya kadang-kadang si berdasarkan si are tanganah. Saya amanah, bin amanah ini. Saya biasa seperti itu. Are berdana. Kadang kakak, kadang pamanah. Ini siapa Kiai? Ini ponakan saya. Barangkali ada ustaz-ustaz yang mau nikah, kasih tahu saya. Ini Mak.
Tak pakai calling ya, komen saya kata. Rambutnya jadi asli tanpa lipstick sama sekali. Iya. Jadi menangis kan dia kan. Jadi jangan salah kalian itu santriwati, jangan salah. Hiasi wajah kalian itu dengan air wudhu. Hiasi dengan memperbanyak sholat. Hiasi dengan memperbanyak berzikir. Hiasi dengan akhlak yang baik. Karena laki-laki akan menilai kalian bukan dengan menornya wajah kalian. Hah? Benar apa? Glowing? Glowing. Glowing? Oh, lecen. Apa glowing jadi? Licin. Oh, licin. Bahasa Arab ini? Bahasa? Allah. Jangan. Allah. لوى عنه عنقه تكبرا وإليه الإشارة بقوله تعالى dan yaitu kepada qaul Ikrimah adapun isyarah dengan firman Allah Ta'ala fi wasfil munafiqin di dalam mensifati orang-orang munafik wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum Rasulullah lawwaw ru'usahum wa ra'aytahum yasuddun benar? Hah? Wa ra'aytahum yasudduna wa hum mustakbirun. Apabila dikatakan kepada mereka orang-orang munafik, ta'alu, kemarilah, yastaghfir lakum, maka memintakan ampunan untuk kalian siapa Rasulullah. Ketika dikatakan itu lawwaw, maka begitu mereka akan kepala mereka wa ra'aytahum, dan melihat kamu kepada mereka yasudduna, yaitu menolak mereka, wahum mustakbirun, hal adapun mereka munafikun, yaitu sombong mereka. Wa hakikatun nifaq, adapun hakikatnya nifaq at-takabbur, yaitu takabbur. Ma takdzib beserta lecek, beserta berbohong. Bohong dengan takabbur ini sepupu. Masih apa namanya? Membalas setong. Setan membalas. Qala Rabi' ibn Anas wa Qatadah, maknahu la tahkiril fuqara, jangan kamu hinakan akan orang-orang fakir, liyakunil faqru, karena supaya ada apa al-fakir, siapa orang fakir, wal bani la tahkiril fuqara, jangan kamu hinakan akan orang fakir. Titik di situ. Liyakunil faqir wal ghani 'indaka sawa'a, hendaknya sama siapa orang fakir dan orang kaya 'indaka di depanmu, hendaknya ada, bukan hendaknya sama, hendaknya ada siapa orang fakir dan orang kaya 'indaka di depanmu, sawa'an, yaitu sama. Jangan kamu hinakan ini, muliakan ini, tidak, sama saja, rata. Artinya jangan dihinakan. Masalah pemuliaan ya pasti ada tingkatannya lah. Ada guru ya, ada orang tua, ada orang sepuh. Itu harus pemuliaannya lebih tinggi daripada yang lain. Yang penting jangan dihinakan. Muliakan, jangan dihinakan. Nah, masalah orang-orang yang punya hak kepada kita itu pemuliaannya lebih daripada yang lain. Qaul Azza wa Jalla ini masih lama enggak? Dah. Wallahu a'lam, sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.